teman-teman sekalian, saya Desa Madelia Andani, NIM 106. Saya dari kelompok 8 akan membawakan materi tentang moral ekonomi. Pengertian moral ekonomi. Dalam kajian sosiologi, moral ekonomi adalah suatu analisa tentang apa yang menyebabkan seseorang berperilaku, bertindak, dan beraktivitas dalam kegiatan perekonomian. Hal ini dinyatakan sebagai gejala sosial yang berkemungkinan besar sangat berpengaruh terhadap tatanan kehidupan sosial. Menelaah lebih lanjut, beberapa buku referensi bagi mahasiswa dalam perkuliahan diajukan beberapa teori tentang moral ekonomi. Yang pertama ada James Scott yang mengajukan sebuah analisa tentang kehidupan pertanian. Sedangkan H.D. Everett mengemukakan tentang teori moral ekonomi perdagangan. Intinya, pembahasan adalah apa yang menyebabkan sekelompok masyarakat berperilaku, bertindak, dan beraktivitas dalam kegiatan perekonomian. Bagian ini menjelaskan bagaimana hubungan antara moral ekonomi yang memiliki oleh suatu kelompok masyarakat dan tindakan ekonomi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terlebih dahulu yang membahas tentang moral ekonomi pertanian yang ditulis oleh James Scott, dan terakhir moral ekonomi perdagangan diedit oleh H.D. Everett dan Heiko Schmidt. Kemudian dilakukan perbandingan antara kedua tulisan tersebut untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan tersebut. Baik, perkenalkan, nama saya Debbie Andika Revana, NIM 113, kelas 6C reguler sore. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu tentang moral ekonomi pertanian. Pengertian moral ekonomi petani mempunyai arti yang sangat berbeda dengan pengertian moral menurut asumsi masyarakat pada umumnya di dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Moral itu sendiri biasanya diartikan sebagai pengetahuan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Oleh karena itu, moral ekonomi petani adalah prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan hidup yang menyangkut kehidupan ekonomi seorang petani. Kemudian, dalam mendefinisikan moral ekonomi, menurut James Scott ada dua hal, yaitu yang pertama etika subsistensi dan yang kedua norma resiprositas. Untuk selanjutnya yaitu yang pertama etika subsistensi. Etika subsistensi merupakan perspektif dari mana petani yang tipikal memandang tuntutan-tuntutan yang tidak dapat dielakkan atas sumber daya yang dimilikinya dari pihak-pihak sama warga desa. Tuntutan-tuntutan tersebut yang dinilai pertama bukanlah dari segi absolutnya, melainkan menurut petani, etika subsistensi adalah apa yang tersisa setelah semua tuntutan dari luar terpenuhi atau semua kebutuhan pokoknya terpenuhi, dan bukannya tingkat tuntutan-tuntutan itu sendiri. Kemudian, menurut James Scott, etika subsistensi adalah munculnya kekhawatiran akan mengalami kekurangan pangan dan merupakan konsekuensi dari suatu kehidupan yang begitu dekat dengan garis batas dari krisis subsistensi itu sendiri. Oleh karena itu, kebanyakan rumah tangga petani hidup begitu dekat dengan batas-batas subsistensi dan menjadi sasaran permainan alam serta tuntutan-tuntutan dari pihak luar. Karena banyak tekanan tersebut, maka mereka meletakkan landasan etika subsistensi atas dasar pertimbangan prinsip safety first, atau dalam kurung mendahulukan keselamatan. Perkenalkan, nama saya Nilo Ayu Dewi Supani, NIM 118. Atas waktunya di sini saya akan menjelaskan norma resiprositas. Norma resiprositas merupakan rumus moral sentral bagi perilaku antar individu atau antar petani dengan sesama warga desa, antara petani dengan tuan tanah, dan antara petani dengan negara. Selanjutnya, menurut James Scott 1976, prinsip itu mengandung arti bahwa satu hadiah atau jasa yang diterima, penerima menciptakan
satu kewajiban timbal balik untuk membalas suatu hadiah atau jasa dengan nilai yang tidaknya sebanding di kemudian hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian moral ekonomi perdagangan. Dalam The Moral Economy of Trade, Ethnicity and Developing Market 1994, halaman 7, Hans Dieter Evers 7 yang pendapat James Scott 1976 halaman 176 yang menyatakan bahwa masyarakat petani umumnya dicirikan dengan tingkat solidaritas yang tinggi dan dengan suatu sistem nilai yang menekankan tolong-menolong, pemilikan bersama sumber daya alam dan keamanan subsistensi. Baik, perkenalkan nama saya Sastra Wiguna, NIM 112 dari kelas 6C Manajemen Reguler Sore. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ayu Dewi Suparmi, yaitu mengenai ekonomi perdagangan. Dalam moral ekonomi perdagangan di sini pedagang mengalami suatu dilema. Contohnya, ada seorang wanita di suatu komunitas desa kecil yang menjual perabotan dapur dan beraneka peralatan lainnya. Di sini, jika dia menetapkan harga tertinggi yang terjangkau oleh sesama warga masyarakat desanya, maka dia akan diasingkan karena dianggap rakus. Sedangkan jika dia menetapkan harga rendah atau memperpanjang jangka waktu pembayaran, maka dia akan menghadapi kerugian atau kemungkinan mengalami gulung tikar. Nah, di sini Evers menemukan 5 solusi, yaitu yang pertama yaitu imigrasi pedagang minoritas yang dapat diciptakan melalui migrasi atau dengan etnogenesis atau yaitu munculnya identitas etnis baru. Yang kedua, pembentukan kelompok-kelompok etnis agama atau religius. Yang pertama caranya menerima suatu agama baru, dan yang kedua menekankan nilai-nilai budaya. Yang ketiga, akumulasi status kehormatan berupa peningkatan derajat kepercayaan masyarakat. Yang keempat, munculnya pedagang dengan ciri ada uang, ada barang. Dan yang terakhir atau yang kelima, personalisasi atau ketidakterlekatan hubungan-hubungan ekonomi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan pendapat antara James Scott dan Evers mengenai hakikat manusia. Yang pertama, menurut James Scott, manusia merupakan makhluk yang begitu terikat pada moral-moral yang berlaku dalam masyarakat, termasuk moral ekonomi, sehingga dapat dianggap bagaikan manusia robot yang selalu patuh dan tunduk pada aturan-aturan sosial budaya yang telah diprogram oleh masyarakat. Sedangkan menurut Evers dan kawan-kawan, mengenai manusia, yaitu manusia dipandang sebagai makhluk yang relatif kreatif, di mana ia akan mencari jalan keluar dari norma-norma dan aturan-aturan masyarakat yang mengganjal antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat untuk mencari jalan keluarnya. Perkenalkan, nama saya Budi Widiawan, NIM 127, kelas dari 6C kelompok 8. Perbedaan James Scott dan Scott Evers dari dimensi moral. James Scott menemukan moral ekonomi dalam kelompok masyarakat petani sebagai suatu yang statis. Dia tidak lampu oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur hubungan sosial yang berkembang. Para pengembang moral tersebut, perilaku mereka haruslah merefleksikan ide-ide norma yang keterkaitan moral. Jika ada individu yang keluar dari kewajiban moral yang seharusnya diembangan, maka dia akan kehilangan reputasi sebagai warga negara terhormat dan mendapatkan tudingan sebagai warga yang tidak bermoral dan sebagainya. Berbeda dengan Scott Evers, melihat moral ekonomi dalam kelompok masyarakat pedagang sebagai sesuatu yang dinamis. Moral yang berkembang di dalam masyarakat diinterpretasi oleh pedagang dan
mempertentangkan dengan kepentingan pribadinya. Situasi tersebut mendatangkan suatu dilema bagi pedagang. Namun, situasi tersebut pula yang mendatangkan solusi. Misalnya, berakibat pada penemuan moral baru yang tidak kalah pentingnya dengan moral lama seperti pergi menunaikan haji sehingga menjadi pedagang yang santri. Tindakan ekonomi dari sudut pandang James Scott seperti yang telah dijelaskan di atas, tindakan ekonomi merupakan refleksi langsung dari moral ekonomi, yaitu manusia bertindak sebatas tidak keluar dari etika subsistensi. Pendekatan yang digunakan Scott dalam membahas moral ekonomi adalah perspektif aktor lebih terisolasi. Aktor sangat taat dan patuh terhadap aturan dari sistem dan norma yang ada. Sedangkan Everest dan kolega menggunakan pendekatan sosiologi ekonomi baru dalam membedah moral ekonomi pedagang.